Oke, yang pertama kita mulai menggunakan ada 3 pilihan. Yang atas itu create a new crystal report document, yang bawah itu open. Jadi kalau sudah punya, ini yang bawah itu recent dokumen seperti di Microsoft Word. Jadi ada recent dokumennya. Kalau yang atas kita akan memulai baru. Nah, kalau baru itu ada 2 pilihan, using the report expert atau as a blank report. Kalau yang atas using the report expert ini lebih mudah, seperti kita membuat wizard, pakai panduan wizard. Jadi tinggal next selesai. Kalau use a blank report kita harus desain report dari awal. Desain sendiri, masang sendiri. Kita lebih enak menggunakan using the report expert. Oke. Pilihan yang pertama itu using the report expert. Kita akan menggunakan wizard aja. Kalau sudah dipilih di atas ini using the report expert, kemudian di OK. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kelihatan ya? Ya. Oke, Crystal Report Gallery. Di sana ada pilihan New Crystal Reportnya, ada using report expert dan blank. Kita menggunakan yang report expert wizard. Nah, pilihan wizardnya nanti di bawahnya sini ada. Ada standar, form letter, form sampai OLAP-nya ada semua. Kita menggunakan yang standar. Ini nggak usah diganti, standar. Tampilannya nanti ada di sebelah kanan sini. Kalau menggunakan form letter bentuknya seperti ini, menggunakan form bentuknya seperti ini. Kita pakai yang standar. Pilih standar, kemudian klik OK. Nah, kemudian setelah di OK muncul standar report expertnya. Di atas ini ada beberapa tab, data, field, group, sampai total, sampai terakhir style. Kita masuk di tab yang pertama, tab data. Di bawah sini ada choose the data you want to report on. Kita menggunakan database yang seperti apa. Di sini sudah dikasih fasilitas. Kita klik database. Jadi ada 3 pilihan, database, Crystal SQL Query, dan Crystal Dictionary. Kita menggunakan yang database ini. Oke, klik database. Nah, kita akan mencari database yang sudah kita punyai. Kalau menggunakan database Microsoft Access, ini ada beberapa pilihan ya, dari current connection sampai ke metadata. Kalau menggunakan Microsoft Access, kita pilih yang database file. Nanti sini find database file, kemudian add. Ini kalau menggunakan Microsoft Access. Ya. Karena kita menggunakan MySQL, itu kan masuknya ODBC. Nah, kita pilihnya yang ODBC, klik tanda plusnya sini. Ya. Kemarin nama koneksinya apa? MyODBC, Pak. Ya, di sini ada MyODBC. Nah, di sini ini dilihat. Nah, di atas itu banyak sekali pilihannya. Nah, ini sampai ke bawah. Ini kita pakai yang MyODBC. MyODBC ini dari mana? Dari kemarin dari mana MyODBC? Dari localhost. Ya. Dari ini ya, ODBC ini. Kontrol panel, ya ini dari sini configure ya. Nah, kita yang buat dari konektor kemarin yang dari kontrol panelnya ini ya. Administrative tool kita kan ini namanya data source name-nya MyODBC. Nah, ini munculnya ada di sini. Jadi mana crystal reportnya ya. Nah, ini MyODBC ini. Jadi pilihannya MyODBC sesuai nama konfigurasi di data source name di administrative tool-nya. Oke, kita pilih MyODBC, kemudian diklik tanda plus yang di depannya ini ada tanda plus. Nah, ini seperti Windows Explorer, tinggal diklik tanda plusnya. Nah, kita mau membuat di MySQL ODBC ini ada beberapa database yang dipunyai. Misalnya tadi defaultnya kan inventory ya. Ini inventory .ktm, inventory barang, beli. Nah, inventory ini sesuai settingan yang ada di sini tadi. Kita masuknya menggunakan
dilihat konfigurasinya. Nah, ini database di sini kan sudah inventory. Makanya di sini munculnya sudah inventory. Kalau nanti di sininya berubah, nah nanti di crystal reportnya koneksinya nanti di sini juga berubah namanya yang muncul. Jadi ini munculnya sesuai settingan konfigurasi kalian di sini. Nah, makanya nanti dipastikan dulu database-nya sudah sesuai database-nya masing-masing atau belum. Inventory. Oke, begitu. Nah, contohnya gini. Jadi kalau di crystal report, saya masuk crystal reportnya lagi. Ini karena memilih beberapa tabel yang ada di sini kan tabelnya semuanya ada. Di crystal report itu tidak bisa membuat langsung sekaligus 2 barang, tidak bisa. Harus satu-satu. Contoh yang pertama saya membuat data barang, laporan data barang. Berarti saya pilih yang apa? Tabelnya. Halo? Yang T barang, Pak. Ya, jadi karena saya mau membuat laporannya menggunakan laporan data barang, maka saya butuh data di T barang di sini. Nah, saya klik T barangnya, kemudian saya klik add. Ya. Nah, di belakang layar data explorer di sebelah sini saya geser. Nah, di belakang layar ini sudah masuk tabel available for reportnya T barang. Kalau sudah masuk di sini satu T barang, ini di close. Yang data explorer yang ini di close. Nah, klik tanda close. Klik. Ya. Nah, butuh masuknya satu-satu seperti ini. Kita tidak bisa masukkan lagi T supplier, T customer, dan seterusnya. Kalau yang T customer, T supplier nanti reportnya bagaimana Pak? Buat reportnya ya kita mulai dari awal lagi. Seperti tadi. Gitu. Kalau sudah masuk di sini, T barang, kemudian next. Di bawahnya ada beberapa tombol next. Ya, setelah di next nanti di sini muncul standard report expertnya ke tab berikutnya. Kalau tadi kan tab data, sekarang tab field. Nah, di sini nanti ada beberapa field yang dipunyai di tabel barang. Ada kode barang, nama barang, satuan harga. Nah, kemudian cara selanjutnya field to display. Jadi field yang ada di sini kita masukkan ke kolom kotak yang sebelah kanan sini. Field to display-nya. Kalau mau dimasukkan kode barang caranya gimana? Add. Nah, kemudian nama barang add. Satuan add. Harga di add. Stoknya di add. Nah, saya ulangi ya. Kalau mau ini mengosongkan, ini remove all. Nah, kalau mau masukkan ini semuanya langsung add all. Nah, langsung masuk semua. Kalau mau satu-satu seperti tadi, kode barang add, klik add, nama barang diklik add, satuan diklik add dan seterusnya. Nah, ini field ini yang mau ditampilkan. Pak, saya hanya ingin menampilkan kode dan nama barang aja. Harganya nggak usah. Nah, ini tinggal di remove satu, pilih harganya nggak mau ditampilkan, remove. Ya. Jadi remove di sini bukan menghilangkan, tapi untuk tidak menampilkan. Ini kan field to display yang mau ditampilkan laporannya seperti apa. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan. Belum, Pak. Belum ya? Bisa ya? Paham ya? Nah, setelah field to display, kita nanti sini next lagi. Ini sudah berarti sudah saya masukkan semua. Jadi kode barang sampai stok sama ya. Kemudian next. Ya. Group by, kita belum menggunakan group by. Group by itu misalnya mau laporan berdasarkan tanggal misalnya, laporan berdasarkan kode suppliernya misalnya. Nah, ini kita belum pakai, langsung lompati kita ke field. Tadi kan data, kemudian ke tab field, tab data, tab field, tab group yang atas ini ya. Kemudian total dan seterusnya. Kita lompati langsung setelah tadi next, kita lompati ke style yang paling belakang langsung.
klik yang sini. Nah, ini style. Nanti masukkan title. Title di sini bukan nama file tapi header laporan. Nah, ini header laporan, judul laporannya. Biasanya kalau di setiap laporannya ada headernya. Bukan nama file ya ini ya. Ini header laporannya. Kemudian bawahnya sini ada tipe atau contoh-contoh style bentuk laporan. Kalau standar seperti yang sebelah kanan ini tampilannya. Kalau pilih leading brick, nah ada garisnya, ada trailing, ada seperti ini. Tabel bentuknya seperti ini. Drop tabel, eksekutif, shading, red, blue, nah, ini hijau, ini biru. Misalnya saya pilih yang red, blue, border misalnya. Tampilannya bentuknya akan seperti ini nanti. Oke, kalau sudah dipilih stylenya, titlenya sudah, stylenya sudah, langsung klik finish. Karena ini sudah di tab terakhir di style. Klik finish. Ya, bentuk laporannya seperti ini. Jumlah datanya yang muncul bagaimana Pak? Ini data yang muncul akan sesuai dengan localhost yang kita punya. Nih, nah ini datanya 01. Ini di database inventory, tabel-tabelnya ini, data barangnya ini. Nah, kalau nanti di sini nambah, apakah di crystal reportnya nambah Pak? Nambah, nanti bisa dicek, silahkan dipraktekkan, dicek nanti. Oke, ini hasilnya dari kita crystal reportnya. Ini headernya tadi yang kita tulis titlenya akan jadi di sini. Tanggalnya otomatis muncul sesuai tanggal yang di komputernya masing-masing. Ini kok 2002 Pak, padahal ini kan 2021 harusnya. Nah di sebelah sini dilihat, diperhatikan sebelah sini. Di sebelah kiri ini ada desain dan preview. Posisi kita sekarang ada di preview. Nah kalau ingin membetulkan tadi misalnya ini kok angka satunya nggak kelihatan di tanggalnya, berarti di desainnya. Ini diklik desainnya sini. Nah di sini kan tadi print date-nya. Ini digeser seperti kita di shape biasa, shape kotak itu ya. Nah, print date ini. Geser. Kalau lihat hasilnya preview lagi sini. Nah, sekarang sudah muncul 2021. Kalau dilihat lagi desainnya, diklik desain. Nah, di sini klik desain. Nah, yang detail-detail ini jangan dirubah ya. Yang detail ini kan ada di baris detail. Detail itu isi datanya. Ini sangat rawan. Jadi yang boleh diubah yang atasnya sini. Kode barang misalnya ini namanya mau saya ganti edit text. Nah, misalnya mau saya ganti kode gitu aja Pak, huruf besar. Nah, ini boleh. Nah, tapi yang hanya yang atas ya. Yang page header yang atas ini ya. Dilihat hasilnya preview. Nah ini jadi kode. Nama, satuan, harga, stok. Ini kurang lebar juga. Nah ini bisa. Yang kurang lebar didesain sendiri, nanti diklik desain, tinggal digeser seperti kita geser. Kalau yang harganya berarti di sini geser. Boleh digeser, tidak apa-apa. Nah ini hasilnya sudah kelihatan. Kalau di desainnya ini numpuk nggak apa-apa. Nah ini kan desain numpuk dengan satuan. Karena satuan kan isinya hanya PCS 3 karakter. Ini bisa digeser ke depannya sini lagi, tidak apa-apa. Nah, yang penting nggak nabrak tulisan di sini. Oke. Ini posisi sekarang di preview kalau desainnya yang ini. Nah itu file crystal reportnya seperti ini. Sudah jadi satu file crystal reportnya. Nah padahal kita nanti akan butuh file untuk laporan data barang, data supplier, data customer, penjualan dan pembelian. Buatnya bagaimana Pak? Sama. Cara buatnya dari awal langkahnya seperti tadi diurutkan.
sampai selesai. Nah ini kalau udah selesai seperti ini disimpan, jangan lupa disimpan ya, save. Simpannya jadikan satu. Nah ini baru nama filenya. Nah ini saya kasih nama file lab dt barang misalnya. Simpannya jadikan satu dengan file-file yang kemarin, project kemarin aja biar tidak bingung. Jadikan satu tidak apa-apa. Tinggal save, taruh di foldernya masing-masing. Oke. Ini sudah selesai untuk file Crystal Report-nya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silahkan. Silahkan, ada yang tanyakan. Installnya Belum ada. ada. Installnya ada masalah enggak? Pak izin bertanya. Ya, silahkan. Waktu sudah selesai di-download kan keluar RAR-nya kan Pak. Terus itu ada pilihan Start X sama Setup X. Nah, yang diinstal itu Start X atau Setup X ya Pak? Oh, setup-nya. Setup. Tapi terus setelah itu disuruh memasukkan CDK code-nya. CDK code-nya ada toh? Yang di readme TXT. Ya. CDK code-nya. Kalau untuk organisasinya diisi apa ya Pak? Ini ya, readme dan serial number-nya ini. Nah, ini tinggal ngikuti yang ini aja pilihnya. Kalau CDK masukkan CDK, kalau reg serial masukkan reg serial. Nah, ini. Kalau untuk organisasinya tidak harus diisi ya Pak? Tidak harus. Mau diisi Polines boleh, mau diisi barang itu free, bebas, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Yang lainnya silakan. Ada kendala waktu install? Silakan yang lainnya. Masih proses download, Pak. Crystal Report-nya yang saya jelaskan tadi bisa diikuti. Yang dijelaskan sudah cukup jelas, Pak. Nanti kalau belum bisa waktu prakteknya. Ya, yang jelas nanti sesuai yang di El Nino yang saya upload tadi pagi. Jadi saya butuh laporan-laporan filenya seperti ini tadi. Ini kan baru laporan data barang. Berarti nanti buat lagi untuk laporan data supplier, laporan data customer, laporan pembelian, laporan penjualan. Oke, gitu. Jadi butuh yang sesuai di El Nino. Nanti kalian nyiapkan ini dulu, nyiapkan Crystal Report-nya dulu aja semuanya. Crystal Report-nya, file-filenya disiapkan. Nanti baru saya akan presentasi berikut minggu berikutnya. Maaf Pak, izin bertanya lagi boleh ya, Pak? Ya, silakan. Itu kan setelah masuk tadi install, terus ada pilihan select installation type, itu yang dipilih typical, complete, atau custom ya Pak? Complete saja. Yang complete. Ya, paling aman pilih complete. Sudah, terima kasih Pak. Ya, ada lagi silakan. Jadi kalau file Crystal Report-nya sudah siap, nanti saya akan minggu berikutnya, minggu besok itu mau masuk atau gini di file yang nah ini nanti saya uploadkan, saya kirimkan file
untuk panduan buatnya ini ya. Saya jelaskan dulu. Jadi tadi file Crystal Report-nya sudah ada. Satu udah siap ya filenya. Sekarang kita mau menyiapkan file VB-nya. Laporan yang tadi dibuat Crystal Report biar bisa dipanggil di sini, bagaimana caranya. Nah, kita desain form seperti ini. Ini hanya label, command button. Nah, ini sama objek yang namanya Crystal Report. Caranya Crystal objeknya ini agak berbeda, seperti Adobe DC harus nambah komponen. Klik kanan di komponen sini, add komponen. Kemudian cari di sini Crystal Report Control. Nah, ini ada nanti sana, Crystal Report Control. Ini Crystal Report Control, nanti kasih tanda cek, kemudian di OK. Munculnya Crystal Report Control ya, bukan viewer. Nanti ini beda, yang bawahnya beda. Kita pakai yang Crystal Report Control. Nah, kalau udah di OK, nanti muncul di sini bentuknya kotak-kotak. Seperti ini, ada di sini. Nah, ini Crystal Report. Nah, ini. Nanti pasang di formnya sini. Nah, koneksinya bagaimana? Mengkoneksikan seperti Adobe DC, ini tinggal diklik. Crystal Report-nya ini diklik, kemudian dilihat di properties-nya sini. Nah, properties yang dipakai report file name. Ini. Report file name. Nah, ini report file name ini kita mencari file Crystal Report tadi yang sudah kita buat. Nah, ini diklik tanda panah titik 3 yang sebelah kanan sendiri. Kemudian klik sini. Oke, saya ulangi ya, klik titik 3-nya di sini. Nah, kemudian di sini ada report file name. Nah, ini cari tadi nama file Crystal Report-nya disimpan di mana. Saya contohnya di sini, di laporan, di data barang. Nah, ini tinggal open di sini. Pak, titik 3-nya di sebelah mana tadi ya, Pak? Di kanan sini ya. Ini report file name dulu, ini diklik dulu di formnya. Nah, ini formnya ini diklik dulu. Ini diaktifkan dulu Crystal Report-nya ini. Kemudian di sebelah report file name. Nah, ini diklik report file name-nya, nanti di kotak ini. Nah, ini. Di ujung sebelah sini nanti ada. Nah, ini kita mencari file, ini report file name-nya, cari file Crystal Report kita tadi yang kita buat. Nah, tergantung kalian naruh di folder mana. Nah, contohnya ini filenya tadi kan ini. Laporan punya saya kan ini lab dt barang. Kemudian di open. Nah, di bawahnya destination-nya to window karena kita belum pakai printer. Kalau to printer nanti langsung larinya ke cetak ke printer. Ini kita to window aja biar tampilannya ke window dulu. Kemudian di apply. Langsung di OK juga bisa. Nah, nanti codingnya isinya hanya 3 ini. Oke, nanti saya kirim file panduannya ini bagaimana buatnya. Ini saya jelaskan dulu. Oke. Isinya seperti ini. Mi.crystal report Windows set Crystal Report maximize dan ini retrieve data file. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, kalau saya ngisi barang apakah laporannya otomatis nambah, Pak? Nah, nambah atau tidak otomatisnya perintah di nomor 2 ini. Tadi Crystal Report-nya hanya sampai barang 11, Pak. Ini kan 10, 11 ini. Urutannya 11 dulu baru 10. Ini kan barang 11. Kalau saya ngisi baru lagi kan berarti barang 12 kan gitu kan. Nah, di sini kan belum muncul. Nah, tapi kalau nanti waktu dijalankan di Visual Basic-nya, nanti datanya otomatis akan update dengan perintah yang ada di sini. Retrieve data file. Jadi ini akan menambah atau mengupdate tabel atau database yang sudah ada penambahan data. Jadi waktu diklik ya nanti munculnya 12 datanya. Oke, begitu. Crystal Report Action 1 ini untuk mengaktifkan Crystal Report-nya. Nah, yang nanti data customer-nya, cetak data customer-nya bagaimana, Pak? Nah, buatnya sama desainnya. Ya, kan.
Nama buatnya seperti ini, tampilannya tinggal diganti. Yang customer misalnya cetak semua informasi customer. Itu aja. Nanti tinggal Crystal Reportnya pasang lagi. Nah, ini file Crystal Reportnya yang dicari untuk file customer Crystal Reportnya. Itu. Ada yang tanyakan VV-nya? Silahkan. Nanti saya kirimkan filenya aja biar ada panduannya. Jadi ini Crystal Reportnya sudah ada, VB-nya tinggal buat desainnya seperti ini, desain VB-nya tadi. Kemudian nanti contoh codingnya saya kirimkan file berikutnya nanti ada. Ada yang tanyakan silahkan. Belum ada, Pak. Belum? Yang lainnya downloadnya bisa ya. Oke, silahkan di download dulu. Coba diinstal sendiri. Nanti kalau ada trouble silahkan bisa via WA di grupnya ya, di grup kelasnya. Ada yang tanyakan lagi? Belum? Cukup ya, saya cukupkan dulu ya. Oke, kalau nggak ada pertemuan hari ini saya cukupkan. Silahkan dicoba dan dipraktekkan, diinstal, dipraktekkan yang tadi sudah saya sampaikan sesuai panduan di file-filenya itu. Kalau nanti ada yang trouble ataupun tidak bisa waktu instalasi, nanti bisa tanyakan di grupnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Maaf, Pak. Ya. Bapak udah keluarin. Belum? Gimana? Maaf, Pak. Saya izin bertanya. Ya. Itu kan tadi setelah selesai diinstal itu keluar registration option. Itu yang dipilih I want to register by web atau Register yang letter. please enter. Register letter tampilnya seperti apa? Silahkan dipresentasikan, bisa tampilkan. Maaf Pak, ini tapi pakai HP. Oh, pakai HP. Misalnya pakai Iya, laptop ya? berarti yang register letter, Pak. Ya, yang register letter. Ya, Kalau mau diregistrasi terima kasih. juga bisa langsung pakai tadi yang serial number tadi. Oh, sudah Pak, sudah. Ya, ya, Sudah selesai instalasinya. Terima kasih Pak. ya. Di Go bisa? Ini Pak masih download kok Pak. Oh, masih download. Ya. Ya lumayan itu berapa mega itu. Kalau di lab ya sudah ada, tinggal pakai. Nah, ini kan pandemi belum bisa masuk kuliah nih. Semester depan informasinya masih perpanjangan lagi. Satu semester Pak, berarti Ya, Pak. ya masih 1 semester lagi ke depan. Oh. Tapi SE-nya belum terbit. Tapi informasi internal di kalangan dosen dari struktural semester depan kemungkinan besar diperpanjang masih daring. Oh ya Pak, untuk UASnya besok itu presentasi gimana nih Pak? Atau pengumpulan kayak UTS kemarin? Ya intinya dikerjakan dulu aja. Nanti kalau ada penilaian presentasi ya siap dipresentasikan gitu aja. Kalau sudah dikerjakan kan mau dipresentasikan bisa, mau dikumpulkan juga bisa, nggak masalah. Gitu, iya Pak. Ya. Siap. Ya. Yang lainnya silakan. Cukup. Cukup Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Silakan kalau mau live boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.